Halo, perkenalkan nama saya Dita. Kali ini saya mau cerita tentang pengalaman saya pada saat saya masih SD. Pada saat itu saya ingat saya punya teman namanya Oman, panggil saja begitu ya. Teman saya itu adalah teman adik saya juga. Kami bertiga ini punya teman tiga lagi, itu anak dari kampung sebelah. Jadi jumlah kami 6 semuanya. Nah, kami berenam nih suka main sama-sama. Nah, biasanya itu kami main sepeda BMX gitu, putar-putar sekeliling komplek gitu setiap sore. Nah, si Oman ini suka bikin ulah dan suka bikin kami jengkel lah katakanlah gitu. Tapi dia itu yang paling kreatif dan suka punya ide untuk permainan, entah itu main benteng-bentengan, main sepedaan, apakah itu main lari-larian atau apa. Pokoknya si Oman ini yang selalu punya ide. Nah, suatu hari kami berenam nih ketemuan, terus Oman tuh punya ide gimana kalau pas malam tahun baru kan kami diizinkan untuk tetap bermain sampai di atas jam 12 karena biasanya jam 12 tuh ada acara tahun baruan, biasanya selesai jam 1 gitu, dan anak-anak kecil diizinkan untuk ikut acara tahun baruan itu, boleh gitu ngelihat api unggun atau ngelihat acara di balai RW sama anak-anak Karang Taruna atau apa, itu diizinkan. Jadi pas saat itu kami nggak ingin ikut acara tahun baruan di balai RW, tapi Oman punya ide untuk berani-beranian, atau istilahnya tuh zaman sekarang kita bilang tuh uji nyali, dari ujung apa dari ujung kuburan yang di dekatnya kampung sebelah sana sampai dengan menuju ke perumahan kami, itu keluar dari situ kalau mau di ujungnya kuburan itu. Nah, itu kalau naik sepeda BMX kami mungkin cuma butuh waktu beberapa detik aja gitu, nggak sampai menit gitu. Nah, kemudian kan berani-beranian tuh ya. Nah, itu pertama itu aku dulu karena aku kan cewek ya. Aku masuk ke apa namanya istilahnya itu, ada pintu gitu, pintu masuk kuburan tuh masuk, kemudian sampai di ujung itu dipastikan sampai mentok ya, mentok di ujung gitu, ada yang bagian istilahnya itu jurinya lah, itu bagian dia ngelihat dari jauh gitu, apa ya istilahnya itu, wasitnya ke apa gitu, pokoknya bagian untuk melihat apakah benar dia sudah sampai di ujung atau enggak. Nah, kalau sudah tuh dia bilang sudah gitu. Nah, kayak aku gitu, oh ya sudah gitu. Nah, kemudian ayo gitu, aku naik sepeda itu aku laju kan, terus setelah bisa keluar tuh rasanya lega, weh ore gitu, seneng gembira gitu. Terus adikku kan paling kecil, terus dia kemudian keluar lagi ore gitu. Nah, kemudian anak-anak yang dari kampung itu tiga-tiganya, ore semuanya satu 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 sampai semuanya berhasil sukses keluar. Nah, tinggal si Oman itu. Nah, si Oman itu pada saat sudah sampai di ujung, udah kata dia, nggak taunya anak-anak dari kampung itu, dia itu merasa nggak suka sama dia. Dia bilang ke kami, kita tinggal aja yuk, si Oman nih nakal, biar aja dia nanti keluar dia sendirian biar kapok, kata. Iya iya, terus kami kira itu lucu gitu. Kemudian pada saat itu kan kami masih kecil ya, kami nggak tahu ada resiko apa setelah itu. Intinya pada saat itu saya pulang, adik saya pulang, terus anak tiga itu juga pulang. Nah, nggak taunya paginya tuh rame, karena ternyata Oman tuh nggak pulang-pulang dan banyak polisi di situ. Ibunya juga nangis tanya ke kami kemana Oman gitu kan. Nggak kembali sih Oman tuh sampai apa namanya, pokoknya sampai pagi itu nggak kembali-kembali. Nah, terus kami bilang pada saat itu kami mainan uji nyalian itu sekitaran jam 12, habisnya acara tahun baruan itu udah selesai tahun baru lah istilahnya gitu. Di atas jam 12 itu dipastikan kalau cuma keluar gitu aja kan beberapa detik aja, jadi nggak mungkin lah sampai kemana. Tapi nyatanya Oman tuh nggak pulang-pulang, ibunya sampai cemas karena beliau itu orang kaya ya waktu itu, apa namanya, bahkan beliau bilang tak kasih uang berapa aja deh siapapun yang bisa nemukan anak saya gitu. Tapi nggak ada yang bisa dilakukan, semuanya hanya nangis. Tapi tiba-tiba nggak lama, waktu itu ada aku, yaitu jam 9 pagi lah, jam 9 pagi itu tiba-tiba ada suara yeay dari ujung dari ujung ya, apa istilahnya itu, dari ujung kuburan itu istilah apa ya, dari pintu untuk keluar kuburan itu dia bilang yeay, itu si Oman tuh keluar dari situ. Terus langsung ibunya itu bukannya malah memeluk atau apa, itu malah dipukul. Kamu tuh dari mana aja, kenapa kamu? Hah, kok sudah pagi katanya. Ternyata si Oman itu dia itu apa namanya, entah gimana ceritanya, dia dari ujung situ sampai di kami itu sudah pagi gitu loh. Jadi dia itu masuk ke dunia gaib tak gimana, saya kurang tahu ya. Tapi itu pengalaman yang ya antaranya sedih, lucu, haru, ya macam-macam ya, serem juga. Nah, suatu hari pada saat kami main, saya tanya sama Oman tuh, apa sih yang terjadi sama kamu pada saat itu? Kami nunggu kamu, ibumu cemas semua sampai polisi segala.
nyari-nyari kamu kemana, karena nggak pulang-pulang kan namanya anak kecil dari malam sampai pagi. Terus dengan santainya Oman bilang, nggak tahu kan aku cuma naik sepeda sampai ujung ya nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba sudah pagi gitu. Ya itu ya kenang-kenangan pada saat saya masih kecil, tetapi ya, itu buat pengalaman aja pada saat kita main. Kalau bisa anak-anak kita itu dikasih pelajaran untuk tanggung jawab, jika berangkatnya sama siapa, pulangnya juga harus sama-sama. Kak gitu saya juga selalu menekankan itu pada anak-anak saya agar punya tanggung jawab. Jangan kalau misalnya berangkat bareng-bareng sama siapa kemana gitu, nanti pulangnya harus kayak gitu, jangan ditinggal atau apa ya. Dari pengalaman yang Oman itu ya, saya juga nyesel kok pada saat dia, jujur aja saya waktu itu sama adik saya nangis kok. Kami nangis bukan karena takut dimarahin, enggak, kami takut kehilangan teman kami itu. Pada saat itu kami khawatir ya, kemana gitu teman kami kok, apa ya, kan dari malam ya, saya pagi kok belum kembali. Senakal-nakalnya dia alat teman kami. Ya udah itu aja ya, sampai jumpa lagi.